Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Guru Bahasa Indonesia Bu Herlin dan teman-teman yang saya sayangi. Di kesempatan ini izinkan saya untuk membawakan sebuah pidato singkat tentang korupsi. Korupsi merupakan kata yang dikenal luas oleh masyarakat di negara kita dan tidak pernah ada habisnya. Semua kalangan yang masih memiliki hati nurani, baik yang kaya ataupun yang miskin, baik tua atau muda, mereka tahu benar tentang apa itu korupsi dan betapa kejinya korupsi itu. Pelaku-pelaku korupsi bisa melenggang dengan santainya tanpa ada hukuman yang berarti yang dia dapat. Sepertinya sekarang hukum sudah tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Korupsi merampok apa yang menjadi hak rakyat kecil sehingga menghancurkan mereka dengan kemiskinan yang tiada akhir. Korupsi busuk itu merupakan tindakan yang tidak berkemanusiaan, tindakan yang membawa negara kita ke jurang kehancuran. Korupsi sudah menjadi masalah terbesar di negara kita, Indonesia, yang membutuhkan tindakan yang segera. Negara kita dilemahkan karenanya. Saya tidak habis pikir, kenapa mereka-mereka para koruptor, ketegasan pemerintah dan presiden merupakan cara yang tepat dalam pemberantasan korupsi. Presiden sebaiknya menegaskan proklamasi anti korupsi yang akan dijadikan sebagai landasan utama dalam pemberantasan korupsi. Karena korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, maka harus diberantas pula dengan cara-cara yang luar biasa. Perpu anti korupsi adalah hal yang sah bagi presiden. Mereka tikus-tikus berdasi sebenarnya merupakan orang dengan kedudukan tinggi. Tapi mengapa mereka masih tetap saja melakukan korupsi? Sungguh benar, hanya orang yang rakus, tamak, keji, dan jahatlah yang melakukan korupsi. Semua sektor pemerintahan kita sekarang sudah menjadi sarang nyaman bagi tikus-tikus koruptor itu. Publik mungkin tidak akan pernah lupa skandal korupsi terbaru yang menjerat Ketua Mahkamah Konstitusi. Skandal korupsi tersebut seakan menampar kita bahwa bahkan di dalam lembaga hukum, korupsi dapat tumbuh subur. Belum lagi kasus-kasus korupsi yang menyangkut pejabat daerah yang setiap hari bermunculan dan menjadi topik utama di berita-berita layar televisi. Korupsi mulu, apa enggak capek? Kita yang lihat aja udah capek. Kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah akibat dari korupsi. Uang yang seharusnya diberikan untuk menghapus kemiskinan seperti korupsi bansos, ekspor benih lobster, dan banyak yang lainnya dikorupsi untuk kepentingan orang-orang tertentu. Keadilan yang seharusnya ditegakkan dikorupsi untuk kebenaran orang-orang tertentu. Hak-hak yang sebenarnya milik mereka, rakyat kecil, dikorupsi untuk digunakan sana familinya sendiri. Walaupun kita mempunyai KPK yang dengan berani memberantas korupsi di negara ini, dalam pembatasan korupsi perlu pula dijadikan tindakan yang memberi jera pada koruptor. Jika hukuman bagi para koruptor selama ini dianggap lembek, kita bisa menegakkan hukum di mana sudah tidak ada lagi rasa toleransi bagi para koruptor. Jika kita bisa mengikuti bangsa lain yang memberikan hukuman mati pada koruptor, kita sebagai generasi muda harus mencegah korupsi terjadi di masa yang akan datang. Jujur adalah kuncinya. Bertindak dan berbicara jujur akan membantu kita untuk memelihara negara kita dari bahaya korupsi. Semoga pidato yang singkat ini dapat menyadarkan kita tentang bagaimana kejinya tindakan korupsi itu. Mulailah dari diri kita dengan berkata jujur dan bertindak amanah. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada salah kata atau kalimat atau perilaku, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.